Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024, bab 3190. Bisakah saya pergi dengan Tuan Muda? Bab 8251 sampai bab 8255. Mendengar tebakan Lin Wanner. Ye Chen memikirkannya dan kemudian berkata, "Saya selalu merasa bahwa cepat atau lambat, masyarakat Poking akan menyadari bahwa perusahaan pelayaranlah yang mengungkap setiap tindakan yang mereka lakukan. Tapi saya pikir itu sebelumnya mereka menyadari celah ini. Kami dapat menggunakan sebanyak mungkin informasi dan intelijen yang diberikan kepada kami melalui celah tersebut. Tetapi kami tidak menyangka bahwa mereka akan memasuki masa tidak aktif setelah 3 dari 4 agung meninggal perusahaan pelayaran. Dan diperkirakan mereka akan melanjutkan operasinya selama periode ini. Setelah membaca serangkaian situasi pada saat itu, saya menyadari ada yang tidak beres." Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengganti topik pembicaraan dan menambahkan, "Tetapi masalah ini memang sangat aneh. Jika Anda menyadari ada masalah, Anda dapat terus berdiri diam, atau bahkan berpura-pura diam dan menjualnya saja seperti yang kamu katakan. Sepertinya itu tidak perlu." Lin Wanner berkata, "Saya tidak dapat menebak apa niat mereka untuk sementara waktu. Tetapi saya merasa masih tidak bisa lengah terhadap perusahaan pelayaran ini. Dan kita harus terus mengawasi setiap langkah selanjutnya. Perusahaan ini dan pesawatnya." "Oke." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kami tidak memiliki banyak petunjuk saat ini. Perusahaan pelayaran ini dianggap yang paling berharga. Jika ada perpindahan personel dan material yang tidak dapat dihindari selama periode hibernasi, ada kemungkinan besar mereka juga akan melakukannya. Saya akan menemukan cara untuk membersihkan perusahaan ini dan menggunakannya lagi, jadi harap terus memperhatikannya." Lin Wanner berkata dengan sedikit khawatir. Keluarga Nu juga takut mereka akan menggunakan perusahaan pelayaran ini sebagai umpan. Seperti yang baru saja dikatakan Tuan Muda, jika mereka meninjau semuanya dan menyadari bahwa maskapai penerbangan adalah sebuah celah, maka mereka mungkin tidak terlalu ingin. Setelah celah tersebut diperbaiki, akan ada kemungkinan tertentu seseorang akan menggunakan celah ini sebagai umpan untuk memikat Tuan Muda keluar dari kegelapan. Ye Chen merenung sejenak, mengangguk dan berkata, "Saya tidak mengesampingkan kemungkinan ini. Orang yang paling ingin ditemukan Wu Feiyan sekarang mungkin bukan Anda, tapi saya." Lin Wanner tertawa kecil dan berkata, "Keluarga budak tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Dia telah melarikan diri selama lebih dari 300 tahun. Yang sebenarnya dia inginkan adalah cincin yang ditinggalkan ayahnya kepada keluarga budak. Jika keluarga budak memberikannya padanya, atau jika dia meninggalkan cincin itu di suatu tempat di mana dia bisa menemukannya selama 300 tahun terakhir ini, dia pasti tidak akan berusaha keras untuk memburu keluarga Nu. Tuan adalah ancaman terbesar baginya. Dia tentu saja paling ingin menemukannya." Marvin bertanya dengan rasa ingin tahu,
Kamu telah bepergian ke seluruh dunia untuk menghindarinya. Mengapa kamu tidak menyerahkan cincin itu padanya dan memberikan dirimu kehidupan yang stabil selama sisa hidupmu? Ekspresi Lin Waner di wajah gadis itu tiba-tiba menjadi tegas, dan dia berkata dengan keras, karena keluarga budak dengan tegas mengingat bahwa dia bukan hanya orang yang mengejarku, tetapi juga musuh yang membunuh ayahku. Keluarga budak tahu bahwa kemampuan mereka rendah. Tidak mungkin membunuhnya untuk membalaskan dendam ayahnya. Tetapi keluarga Nu tahu bahwa rahasia di dalam ring mungkin terkait dengan apakah Wu Feiyan dapat hidup 500 tahun lagi, bahkan jika keluarga Nu tidak dapat membunuhnya. Mereka bertekad untuk tidak membiarkannya hidup 500 tahun lagi. Oleh karena itu, keluarga Nu bahkan jika dia meninggal, dia tidak bisa mendapatkan cincin itu. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir, Nona Lin. Saya pasti akan membunuh Wu Feiyan sendiri untuk membalaskan dendam ayahmu dan orang tua saya." Lin Waner berkata dengan serius, "Tuan muda, harap diingat bahwa keselamatan selalu diutamakan sebelum balas dendam. Wu Feiyan telah hidup selama 400 tahun. Dilihat dari masa depan kehidupan tuan muda, hidupnya telah berakhir. Bunuh dia atau tidak masalah. Hanya dalam beberapa dekade, dia akan mulai menua dan menjadi lemah, dan akhirnya mati sendirian dan tidak rela ketika saatnya tiba. Jika tidak terjadi apa-apa pada keluarga budak akan menjadi pikun pada saat itu. Tapi itu tidak masalah, selama keluarga budak bisa bertahan lebih lama darinya. Maka keluarga budak akan memenangkan pelarian dan pengejaran selama 300 tahun ini." Setelah itu, Lin Waner menatap Ye Chen dengan mata cerah, dan berkata dengan prihatin, "Jadi, Guru, hari ini Po Qinghui telah menyadari celah dari perusahaan pelayaran. Maka Guru harus lebih berhati-hati dan lebih berhati-hati terhadap Po Qinghui di masa depan. Jika petunjuk apa yang terungkap di balik perusahaan pelayaran ini, Tuan, mohon jangan bertindak sendiri. Anda harus mendiskusikannya dengan keluarga budak sebelum mengambil keputusan." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Model AI Nordic akan dikirimkan dalam beberapa hari, dan akan digunakan untuk menganalisis semua informasi terkait dinasti Qing. Tidak terkecuali perusahaan pelayaran ini. Jika ada sesuatu di belakang mereka, saya percaya bahwa tidak ada operasi lain yang dapat dihindari oleh kekuatan komputasi AI. Jika ada konspirasi, kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukannya." Lin Waner buru-buru bertanya, "Tuan, model AI akan segera dikirimkan. Apakah Anda berencana pergi ke Eropa Utara?" Ye Chen mengangguk, "Saya punya ide ini. Bagaimanapun, model AI ini masih sangat penting. Tidak hanya untuk Po Qinghui, Changying Otomobil juga akan membutuhkannya di masa depan. Jadi saya ingin pergi dan melihatnya secara langsung." Lin Waner bertanya dengan penuh harap, "Bisakah keluarga budak pergi bersama tuan muda?" Ye Chen bertanya dengan heran, "Kamu ingin pergi ke Eropa Utara?" "Ya,
Lin Waner mengangguk dengan berat dan berkata, keluarga budak juga ingin merasakan teknologi modern mutakhir ini. Selain itu, keluarga budak telah lama tinggal di Eropa Utara, dan sangat menyukai tempat itu. Akan menyenangkan untuk kembali dan melihatnya. Saat dia berbicara, Lin Waner berkata dengan nada tertekan, meskipun keluarga budak sudah lama tidak tinggal di Villa Gunung Ungu, ini memang agak menyedihkan. Di masa lalu, keluarga budak bersembunyi di Tibet, dan belum pernah bersembunyi di tempat seperti ini. Selain beberapa kamar, hanya ada beberapa rumah, halamannya hanya satu, tidak sebagus saat kita di Eropa Utara. Setidaknya masih keluarga budak punya peternakan. Ye Chen mungkin bisa memahami rasa frustrasi Lin Waner. Dia telah berkeliling dunia selama ratusan tahun. Dan meskipun dia sering berada dalam kondisi yang menyedihkan, yang dia lihat adalah luasnya langit dan laut tinggal di villa di puncak gunung, sungguh menyiksa. Saat pergi ke Eropa Utara kali ini, Ye Chen awalnya berencana untuk pergi dulu. Setelah seluruh rangkaian model dikirimkan ke Helena, dia akan meminta paman keduanya untuk membawa tim teknis terkait Anjia dan Inspektur Li Yalin untuk menerimanya secara resmi. Meskipun model AI akan dikerahkan pada saat itu, Nordik, namun setelah menerimanya, tim praktik dapat dengan mudah dipanggil bahkan di China. Karena Lin Waner juga ingin keluar dan bersantai, sebaiknya dia membawanya ke sana dulu. Meski identitas Lin Waner sensitif, namun kini ia memiliki identitas baru, dan pergi ke Eropa Utara tidak seperti pergi ke negara lain. Helena adalah Ratu Eropa Utara banyak, dengan kemudahan diplomatik khusus. Pergi ke Eropa Utara untuk menemuinya adalah dia bahkan dapat melalui formalitas masuk di bea cukai Nordik. Dengan cara ini, akan lebih aman bagi Lin Waner untuk pergi ke Eropa Utara. Tepat ketika Ye Chen hampir membuat keputusan, Lin Waner merasa sedikit khawatir ketika dia melihat bahwa dia tidak berbicara, dan bertanya dengan gugup, "Tuan, apakah Anda mengkhawatirkan keselamatan keluarga budak? Atau apakah Anda takut bahwa jika keluarga budak mengikuti, itu akan menimbulkan masalah bagi tuannya?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya tidak takut Anda akan menimbulkan masalah, tapi saya benar-benar khawatir tentang keselamatan. Tapi menurut saya ini akan mudah diselesaikan, jadi izinkan saya membuat pengaturan dan memberitahu Anda sehari sebelum keberangkatan." Ketika Lin Waner melihat Ye Chen setuju untuk membawanya ke Eropa Utara, dia segera berkata dengan gembira, "Bagus sekali, terima kasih, Guru." Keluarga budak di sini dengan sabar menunggu pengumuman guru, bersambung.